Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sama-sama tangkap apa jadi pesan Tuhan buat setiap kita, ya. Pesannya sebetulnya unik, pesannya sebetulnya cuman angka aja sih, 300 gitu ya, cuman ya kan perlu penjelasan juga gitu ya. Oke, judul pesannya adalah Tuhan penentu kemenangan. Tuhan penentu apa? Kemenangan. Tetapi ada subjudul, ya ini boleh ditulis di dalam kurung, 300 atau 9.700. Nah kalau kita mendengar angka 300 apa 9.700, kita teringat sama kisah apa? Nggak ada yang tahu. Oke, kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 7. Oke, saya mau ajak kita baca sama-sama. 1, 2, 3 sudah terpampang di depan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi kita ingat angka itu apa? Berbicara soal pasukannya Gideon. Kita termasuk yang 300 apa yang 9.700 gitu. Tapi ada satu pesan yang unik. Tuhan mengatakan 300 seharusnya. Oke, latar belakang dulu ya. Setelah Gideon yakin bahwa Tuhan mempercayakan dirinya untuk menyelamatkan Israel, maka Tuhan menyuruh Gideon untuk apa? Mempersiapkan sejumlah pasukan untuk berperang. Dan singkat cerita, terkumpullah sejumlah besar pasukan, 32.000 pasukan. Ini jumlah besar, jumlah yang sangat besar. Mengingat waktu itu jumlah orang Israel ada berapa sih gitu ya. Dan mengingat siapa sih Gideon. Yang ketika dia memberitakan pengumuman untuk siapa yang ikut berperang, berkumpul 32.000 orang. Ini enggak main-main. Di Indonesia jumlah polisi yang ada di seluruh Indonesia sejak berdirinya polisi, sampai hari ini jumlahnya 470.000 orang. Masih kurang banyak sebetulnya. Tapi untuk Gideon mengumpulkan dalam tempo beberapa hari 32.000 orang ini luar biasa. Oke, lanjut. Tuhan lalu bilang sama Gideon, 32.000 orang enggak salah. Terlalu banyak. Seleksi lagi, kurangi. Nah, singkat cerita, Gideon menyuruh pulang 22.000 orang. Ya, nanti dijelaskan di bagian dalam. Sebuah seleksi akhirnya muncul tinggal 10.000 orang. Namun jumlah 10.000 orang di mata Tuhan masih terlalu banyak. Tuhan menyuruh Gideon untuk menguranginya kembali. Lalu Gideon bertanya sama Tuhan, tadi yang di awal 32.000 Tuhan udah ajarin caranya. Sekarang yang 10.000 itu gimana menyeleksinya. Nah Tuhan kasih tahu gini, bawa mereka minum air ke sebuah kolam. Ya bukan kolam lah, sebuah tempat yang ada air lah, empang lah apa namanya. Perhatikan cara mereka minum. Ada orang-orang yang minum seperti anjing meminum. Begitu mereka lihat air, mereka haus. Mereka langsung menjulurkan kepalanya, menjulurkan lidahnya ke air. Dan kemudian orang-orang itu, apa sih di dalam bahasa Indonesia ya? Kalau Sundanya kan ngeletak gitu ya. Ini kan nggak tahu juga kan bahasa Indonesia apa? Menjilat. Oh menjilat ya, oke menjilat. Menjilat untuk minum air. Itu jumlahnya ada 9.700 orang. Nah tapi ada kelompok orang-orang yang waktu dia lihat air, dia nggak langsung menjulurkan kepala, menjulurkan lidahnya untuk ambil air itu. Tapi diperhatikan, ternyata Gideon kan, Tuhan kan suruh, perhatikan cara mereka minum. Ternyata diketemukan ada 2 tipe. Yang tadi, yang menjulurkan seperti anjing. Alkitab sendiri yang bilang seperti anjing, jangan bilang Pak Isa kasar itu. Enggak, Alkitab juga bilang seperti anjing. Nah, kemudian yang ada orang yang dia berlutut. Kemudian dia mencedokkan air melalui tangannya. Dan kemudian dia meminumnya. Nah ternyata di mata Tuhan, Tuhan berkenan dengan orang-orang yang melakukan dengan cara seperti ini. Karena lewat orang-orang yang, ini kan gak disuruh kan, orang-orang yang muncul otomatis ada 2 tipe cara minum. Nah orang yang mencedokkan tangannya dan memasukkan air ke mulutnya adalah orang yang gak mau menundukkan kepalanya karena matanya harus terus berawas-awas. Bahkan kemungkinan besar mereka menyedokkan bukan 2 tangan tetapi 1 tangan, di mana tangan yang satu masih memegang senjata.
Nah Tuhan senang dengan orang-orang seperti ini. Ini kan orang-orang yang gak diajarin. Dari 10.000 orang muncul 2 tipe cara mereka mengambil makan. Dan ini juga mengambil minum, ini sekaligus mewakili sikap dan mentalitas seorang prajurit. Ini semuanya 10.000 ini kan prajurit-prajurit, pasukan-pasukan yang siap perang. Hasil seleksi dari 32.000 orang loh. Tapi dari situ diseleksi lagi dari cara mereka mengambil air. Terlihat mentalitas apa yang mereka miliki. Mereka nggak kehilangan kewaspadaan sebagai seorang prajurit. Oke, atas dasar penilaian ini Tuhan berkata kepada Gideon untuk memulangkan pasukan yang berjumlah 9.700. Dan Tuhan hanya mau pakai 300 orang saja. Jadi sampai hari ini pun buat bangsa Israel, kalau mereka mendengar kata 300 orang, langsung pikiran mereka langsung tertuju kepada kisah Gideon. Kisah heroik Gideon. Dengan 300 orang prajuritnya. Jadi buat bangsa Israel, ya mereka banyak ada angka-angka tertentu yang mereka langsung tahu artinya. Ya, 7 seperti angka kesempurnaan, 3 apa, 4 apa gitu ya. Nah kalau mereka dengar 300, buat mereka asosiasinya adalah angka kemenangan. Karena ini berkaitan terhubung pikiran mereka dengan 300 prajuritnya Gideon. Nah bersama dengan Gideon dan 300 orang terpilihnya ini, selanjutnya Tuhan bertindak dalam mengalahkan bangsa Median dan Amalek dan mengeluarkannya dari Israel. Ini luar biasa ya. Berangkat dari penyeleksian ini, Tuhan lakukan perkara-perkara luar biasa atas orang-orang ini, bersama dengan orang-orang ini. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita. Bagi Tuhan besarnya jumlah orang di dalam sebuah pasukan bukanlah sebuah penentu menang atau tidaknya suatu pertempuran. Setuju katakan amin. Jadi buat Tuhan mau besar mau kecil itu bukan penentu kemenangan. Karena pada dasarnya Tuhanlah yang menjadi penentu kemenangan di setiap pertempuran. Yang setuju katakan amin. Nah kalau ada pesan tentang 300 orang ini, jangan kemudian kita menghitung ada berapa orangnya kita gitu ya. Bukan itu. Kalau ini bicara soal apa? Prosentase. Dari 10.000 orang, 97.000 adalah 97%. Dari 10.000 orang, 300 orang cuma 3%. Kalaupun Tuhan melibatkan sejumlah manusia di dalam suatu pekerjaan atau pertempuran, tujuannya adalah karena Tuhan sedang berurusan dengan orang-orang tersebut untuk suatu maksud. Kalau Tuhan menyebutkan lewat pesan ini 300 orang, artinya Tuhan mengacu kepada kisah Gideon, Tuhan mau berurusan dengan 300 orang dan membawa 300 orang ini untuk suatu tujuan Tuhan, untuk masuk ke dalam perkara-perkara luar biasa, yang ujungnya kemenangan yang luar biasa. Nah masalahnya apakah kita termasuk yang 300 apa yang 9.700 gitu. Apakah kita termasuk yang 3% hasil seleksi atau yang 97%. Karena yang 3% Tuhan mau berurusan dan Tuhan akan lakukan, bersama mereka akan Tuhan lakukan perkara-perkara luar biasa. Tuhan melibatkan Gideon yang tidak memiliki latar belakang militer sama sekali. Jadi cara Tuhan memilih itu unik. Ya, siapa sih Gideon gitu. Yang waktu pertama kali dipilih aja lagi ketakutan. Tapi Tuhan punya rencana atas seorang yang bernama Gideon. Nggak punya latar belakang militer, nggak apa-apa. Kata Tuhan, gue juga yang berperang gitu. Jadi Tuhan punya rencana bagi Gideon untuk memimpin bangsa Israel sebagai hakim. Salah satu hakim dari kisah hakim-hakim adalah Gideon. Demikian pula halnya dengan ke-300 orang itu. Tuhan memilih 300 orang ini karena Tuhan mau beracara dengan 300 orang ini untuk suatu maksud Tuhan yang luar biasa. Apabila Tuhan memberikan pesannya kepada kita dengan menekankan kata 300 orang seperti pasukan Gideon, maka tangkap baik-baik ada maksud Tuhan yang luar biasa di balik penyebutan 300 orang tersebut. Ada kriteria tertentu yang Tuhan kehendaki terlebih dahulu tentunya. Nanti kita sama-sama belajar apakah sungguh kita termasuk bilangan yang 300 dalam tanda kutip. Oke. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita tangkap lebih lagi berkaitan dengan pesan ini. Agar kemenangan serupa bisa kita alami di masa sekarang. Nah beberapa di antaranya, yang pertama adalah gini. Tuhan melibatkan orang percaya di dalam pekerjaannya, tapi bukan semua orang percaya.
Oke, saya ulangi. Tuhan melibatkan orang percaya di dalam pekerjaan besarnya, tetapi bukan semua orang percaya. Tuhan punya pekerjaan besar, Tuhan punya proyek besar, dan Tuhan mau melibatkan umatnya. Tapi dengan catatan, enggak semua umatnya bisa dilibatkan. Karena ada kriteria orang-orang yang bisa dilibatkan atau yang mampu dilibatkan di dalamnya. Ayatnya Hakim-Hakim 7 ayat 7, udah terpampang ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, yang tadi cara minum itu, yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu, yang 9.700, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Oke, karena pesannya tentang 300, jadi banyak dengar angka kita pagi ini. Apabila kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari mana datangnya 32.000 ya, kembali mundur sedikit. Dari mana datangnya yang 32.000 itu? Bisa ngumpul secepat itu ya. Mereka adalah orang-orang yang diutus oleh suku, masing-masing sukunya. Nah jadi gini, waktu Gideon sadar bahwa dia dipanggil Tuhan, maka dia mengirim utusan, memanggil. Enggak kepada semua suku, karena itu kan luas wilayah dan suku yang tersebar. Jadi dia panggil dari suku-suku terdekat mungkin. Kurang lebih ada 3 suku yang menangkap ini dan mendengar akan adanya undangan dari Gideon untuk yuk siapa yang mau ikut ambil bagian untuk mengenyahkan bangsa Midian dan Amalek ini dari tanah Israel. Lalu masing-masing suku mengutus orang-orang yang mau dilibatkan di dalam peristiwa pertempuran dengan Midian dan Amalek. Nah, total ada 32.000 orang. Jadi yang saya mau sampaikan adalah 30.000 orang ini tahu nggak bahwa mereka akan berperang melawan Midian? Tahu nggak mereka akan dilibatkan mengusir Midian? Ya, entah mengusir, entah berperang, entah bertempur. Tahu nggak mereka sadar nggak? Tahu. Karena dari undangan pertama mereka udah tahu siapa yang mau ikut bertempur melawan Midian ini. Dan muncullah orang-orang ini diutus oleh suku-sukunya. Jumlah 32.000. Artinya ke-32.000 orang ini menyadari mereka bergabung bukan untuk pergi jalan-jalan. Mereka bergabung untuk bertempur. Ya. Jadi mereka sadar bahwa mereka adalah bagian dari pasukan Gideon. Tapi di mata Tuhan, yang 32.000 ini enggak lain dari sekelompok orang-orang yang belum memenuhi kriteria seperti yang Tuhan inginkan. Memang banyak sih, memang orang-orang ini punya kerinduan untuk ikut bertempur, tapi di mata Tuhan ya ampun. Banyak yang belum siap. Di mata Tuhan mereka adalah orang-orang yang belum terlalu siap untuk bertempur. Mentalitas mereka masih berani karena rame-rame. Bukan mentalitas petempur sejati. Kalau mentalitas petempur sejati kayak model Daud gitu ya. Yonatan pernah bilang sama bujangnya, mau sedikit mau banyak, seberapa dari kita, aku dan engkau, siapkah? Sepakatkah kita untuk melawan itu Filistin? Bujangnya berkata, sepakat. Karena Yonatan pernah bilang, Tuhan mampu kasih kemenangan dengan sedikit orang. Ya, ada orang-orang yang sadar bahwa bukan soal jumlah. Ya. Tapi ada orang-orang yang kelompok 32.000 ini, mereka ada kelompok yang berani karena ramai-ramai dan kemana, mau kemana? Perang, ayo atuh gitu ya. Berkumpullah 32.000 orang. Jadi artinya mereka adalah orang sebetulnya belum bermentalitaskan prajurit-prajurit ya, atau pasukan-pasukan yang siap berperang, tapi karena mereka melihat kayaknya seru juga nih, yuk kita rame-rame gitu ya. Orang-orang yang berani bukan karena mereka pribadi mereka berani, mereka berani karena rame-rame. Saya pernah ngobrol dengan seorang bapak, ya bapaknya sih nggak dari sini, di luar. Maksudnya waktu di suatu kesempatan saya ketemu dengan seorang bapak dan dia geleng-geleng. Aduh anak saya luar biasa, maksudnya dia kesal banget dengan anaknya. Tahu nggak Pak? Waktu kemarin ada peristiwa, ada pengendara mobil yang dipukul rame-rame sama warga. Karena dia nabrak, ini pengendara mobil nabrak pengendara motor. Kan dikejar ramai-ramai, kemudian digebukin, nah anak saya termasuk yang ngegebukin katanya. Dia pukulin itu sopirnya dan dia tendang-tendang juga kendaraannya. Apakah anak ini punya dendam pribadi? Enggak. Kenal nggak sama yang mengemudi? Enggak. Lalu ditanya, kenapa kamu ikut-ikutan? Ramai Pak. Seru katanya ngegebukin orang katanya. Inilah tipe orang-orang yang
Ada apa? Rame-rame ada apa? Yuk ikutlah gitu. 32.000 orang, nggak lebih dari orang-orang yang semacam itu. Berapa banyak orang percaya di dalam kategori seperti ini yang keterlibatannya karena kumpul-kumpul sama teman-teman orang percaya tanpa tahu maksudnya. Jangan sampai ada di antara kita datang doa pagi, kumpul-kumpul, yang penting enaknya dari di rumah masuk untuk. Maksud saya jangan sampai ada kayak begitu. Kalau ada ya bertobat lah gitu maksudnya. Jangan sampai ada kriteria 32.000 orang ada di antara kita. Yang senang rame-ramenya aja, tapi nggak tahu tujuannya apa, khotbahnya apa, nggak tahu. Tipe ini di mata Tuhan biasanya akan berbangga diri apabila ada sesuatu yang luar biasa terjadi dan mereka lah yang duluan teriak itu terjadi luar biasa karena ada aku di dalamnya. Inilah tipe orang yang kalau Bandung aman dan dia ngaku karena aku yang berdoa. Emang dia aja yang berdoa untuk kotanya. Nah ini orang-orang yang tipe berkata itu semua terjadi karena ada aku, karena bukan kalau nggak ada aku maka nggak akan terjadi. Dan Tuhan menyadari bahwa memang ada tipe orang percaya model begitu. Maka Tuhan bilang sama Gideon, Gideon seleksi lagi, ini kebanyakan. Orang ini ya kalau kita lihat Hakim-Hakim 7 ayat 2. Hakim-Hakim 7 ayat 2 di bagian kalimat keduanya ya, di situ dikatakan, Jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan udah tahu model kayak begitu. Model 32.000 orang, kalau ada sesuatu yang luar biasa terjadi pasti mereka ngaku gara-gara aku. Dan Tuhan gak mau. Bukan gara-gara mereka gitu. Maka Tuhan bilang, Gideon seleksi lagi. Nah ketika diseleksi, cara menyeleksi dari 32.000 orang, ya memang gak tersirat secara jelas, tetapi kurang lebih Gideon menjelaskan untuk tujuan apa sih kita kumpul. Untuk tujuan apa sih kita akan dikumpulkan. Di situ Gideon menjelaskan bahwa kita akan bertempur loh. Betul mereka ada orang diutus untuk bertempur, tapi di situ ditegaskan kembali, kamu tahu gak siapa yang akan kita lawan? Bangsa Median yang udah menjajah sekian tahun di Israel. Mereka bersama, bukan sama Median aja, tapi ada bangsa Amalek dan ada orang-orang dari timur yang berkolaborasi menjajah bangsa Israel. Kamu tahu nggak jumlah mereka berapa? Jumlah mereka tercatat 135.000 orang. Siap nggak kalian? Nah ketika dijelaskan sekali lagi mereka baru sadar, ya ampun perang beneran Pak. Iya kata Gideon. Dan akhirnya terseleksilah 22.000 orang pulang. Makanya naik satu ayat. Di situ dikatakan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, ayat 3. Siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi 22.000 ini pulang kenapa? Karena takut. Oh bertempur, beneran ini teh. Dan kita bisa bayangkan, ini gak ada di Alkitab, kita bisa bayangkan tuh mereka si 22.000 ini pulang. Kan orang-orang di wilayahnya, di sukunya masing-masing kan bertanya, kok pulang? Iya pulang, habis disuruh perang. Lah bukannya kalian datang kemarin disuruh perang? Iya suruh perang beneran. Nggak jadi Akhirnya 10.000 orang, oke. Di mata Tuhan jumlah 10.000 ini masih terlalu banyak. Ya, Nah Tuhan menyuruh Gideon tadi untuk menyeleksi lewat peristiwa minum air itu Bapak Ibu Saudara. Nah saya nggak jelasin lagi cara minum air karena udah dijelaskan. Nah cara minum itu dipadankan dengan zaman sekarang bukan bermakna literal bahwa Tuhan akan melihat cara kita minum. Jangan salah. Aduh minumnya mesti bagus nih gitu. Minumnya mesti matanya sambil berjaga-jaga, bukan itu maksudnya. Mentalitas. Ini 300 orang yang memiliki cara minum yang berkenan di mata Tuhan adalah orang-orang yang betul tahu hasil seleksi. 9.700 juga hasil seleksi. Tapi ternyata dari 10.000 orang hasil seleksi yang benar-benar tahu mereka akan berperang, mereka adalah yang 300 adalah orang-orang yang bukan sembarangan, yang enggak lalai di dalam bersikap. Mereka belum berhadapan dengan musuh, baru disuruh minum. Tetapi ada mentalitas prajurit, ada tanggung jawab sebagai prajurit, di mana waktu saat disuruh minum pun mereka nggak mau melalaikan tanggung jawabnya untuk berawas-awas. Ini kan nggak disuruh, tetapi udah tertanam dalam diri mereka
Waktu ngambil air pun mereka waspada, jangan-jangan musuh udah ada di sini nih. Maka mereka mengambil air. Mereka mencendoknya sambil mata mereka berjaga-jaga. Dan kemungkinan besar mereka mengambilnya dengan satu tangan karena satu tangan lagi masih pegang senjata. Dan buat bangsa Israel, satu beraktivitas yang tangan kiri atau tangan kanan, yang satu pegang senjata itu udah biasa. Peristiwa Nehemia membangun tembok, waktu ada ancaman musuh, yang satu pegang sendok semen, yang satu pegang pedang. Itu udah biasa. Dan kemungkinan apa yang dilakukan oleh 300 ini adalah karena mereka sadar, mereka punya tanggung jawab besar sekarang. Mereka berawas-awas, disuruh enggak ada perintah yang spesifik tentang itu, tapi udah lahir dari dalam diri mereka. Dan Tuhan senang dengan orang ini. Dan di masa sekarang, tipe yang 300 ini seharusnya adalah gini, Tuhan gak pernah kasih spesifik perintah apa-apa, tetapi kemudian kita berinisiatif untuk berdoa bagi kota kita, berdoa untuk lingkungan kita, berdoa untuk keluarga kita. Dan berawas-awas di dalam kehidupannya, supaya jangan musuh ambil kesempatan atas keluarga, atas kota, atas bangsa, atas diri pribadi kita jadi punya tanggung jawab. Bahwa minimal aku membawa nama Kristus dalam hidupku. Aku gak mau bersikap seperti orang-orang yang kalau kita kenal kita bisa bersikap manis, tetapi dengan orang yang di luar sana yang kita kenal kita bisa sembarangan. Enggak, tapi orang-orang yang punya tanggung jawab. Ada nama Kristus yang aku sandang, yang aku pikul dalam pundakku. Sadar gak sadar, Tuhan memperhatikan. Makanya dalam menyeleksi pasukan, Tuhan memperhatikan cara minum. Artinya Tuhan memperhatikan detailnya kita. Apakah sungguh memang benar itu lahir di dalam kita, sudah tertanam sikap tanggung jawab sebagai orang percaya apa enggak. Atau yang dibuat-buat, tahu enggak, Tuhan tahu. Ternyata apa yang tidak disadari ini digunakan Tuhan sebagai bahan penilaian atas kita orang percaya. Sekaligus dasar, apakah kualitas seperti ini bisa dilibatkan dalam proyek kemenangannya Tuhan atau belum. Kadang-kadang tanggung jawab sebagai orang percaya untuk datang sama Tuhan beribadah aja masih belum mampu. Itu yang pertama. Beberapa hal yang perlu kita tangkap lebih lagi berkaitan dengan pesan ini agar kemenangan serupa bisa kita alami di masa sekarang. Yang pertama tadi, Tuhan melibatkan orang percaya di dalam pekerjaan besarnya. Betul, tapi tidak semua orang percaya. Ketika Tuhan memberikan pesannya, 300 orang, artinya gini, biarlah kita termasuk di dalam hitungan 3% yang enggak banyak, tapi kita ada di dalamnya. Ya mau katakan amin. Yang kedua, Tuhan melibatkan orang percaya. Wah, dari tadi poinnya Tuhan melibatkan orang percaya. Artinya Tuhan memang mau melibatkan kita. Tuhan melibatkan orang percaya yang mau dengar-dengaran. Di mana sesungguhnya Tuhanlah yang berperang. Ya. Susah Pak, berat Pak. Enggak, Tuhan yang berperang kok. Tuhan hanya membutuhkan orang-orang percaya yang mau mendengar, yang mau dengar-dengaran. Hakim-Hakim 7 ayat 16-17. Hakim-Hakim 7 ayat 16-17. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Ayat 17. Dan berkatalah ia kepada mereka, ini Gideon yang berkata, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Di sini, di tahap ini, baru mulai ada perintah spesifik kepada 300 orang itu. Ya. Jadi Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa mungkin tanggung jawab yang Tuhan percayakan kita kepada kita ini udah semakin besar. Ya. Visi yang Tuhan berikan semakin membutuhkan persiapan dan tanggung jawab yang lebih besar dari setiap kita orang percaya. Ketika waktu hari Minggu disampaikan tentang visi Tuhan, gak sedikit ada orang yang berkata, wah makin berat, makin berat. Bukan hanya mencelikan orang lain, aduh diri kita sendiri pun harus tercelik gitu. Betul, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya semakin besar. Nah kini artinya gini, kalau kita sadar bahwa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sudah semakin besar, maka sudah bukan saatnya lagi kita sebagai orang percaya ada di tengah-tengah kelompok yang bernama kelompok 32.000 orang gitu intinya.
Kalau kita tahu ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan, ada perkara besar, ada proyek kemenangan yang akan Tuhan percayakan, yang Tuhan akan bawa dan libatkan kita, maka udah bukan saatnya lagi kita ada di kelompok 32.000 orang yang senang karena ramai-ramai, yang kumpul-kumpul baru nggak tahu untuk tujuan apa, yang dengar-dengar penjelasan, pengajaran dan khotbah dan ini dan itu baru nggak tahu ngomong apa sih dia yang di depan ini, tanpa pengen cari tahu. Itu ada kelompok 32.000 orang. Dan juga kita bukan saatnya lagi berada di kelompok 10.000 orang yang mengklaim diri siap berani berperang, tetapi banyak lalainya. Begitu ketemu air langsung kepalanya diceburin di dalam air dan lidahnya masukin demi untuk supaya perutnya penuh dengan air. Udah gak mau tahu lagi keadaan sekelilingnya, yang penting aku kenyang minum air banyak-banyak, kepalaku sampai masuk air. Nah seharusnya kita ada berada di kelompok 300 orang yang bukan hanya memiliki tanggung jawab saja, namun memiliki telinga yang tajam untuk setiap instruksi dan arahan Tuhan. Udah waktunya kita ada di wilayah 300 ini. Di situ dikatakan kepada setiap masing-masing 300 orang dibagikan 3 alat, sangkakala, buyung kosong, dan obor. Apa berat Pak, tugasnya berat. Lihat dulu. Sangkakala itu dibagikan, buyung itu dibagikan, obor itu dibagikan satu-satu. Tugas yang 300 ini hanyalah yuk naik ke tempat yang lebih tinggi karena musuh ada di lembah. Amalek, Median lagi berkemah dan orang-orang dari timur itu sekutunya, mereka lagi berkemah di lembah. Yang dibutuhkan adalah naik ke atas bukit ke tempat yang lebih tinggi. Dan di situ Gideon berkata, tunggu instruksi aku. Kalau aku suruh tiup sangkakala, kalian tinggal apa? Lari. Itu enggak perintahnya? Enggak, perintahnya ringan. Kalau aku suruh tiup artinya tiup. Susah enggak sih niup? Kalau aku suruh pecahkan itu buyung, tinggal dipecahkan. Beda kalau aku suruh, ayo buatlah sebuah buyung yang indah. Nah itu susah. Perintahnya adalah, itu buyung yang udah di tangan kamu, kalau ada perintah pecahkan, tinggal pecahkan. Siapa yang di sini bekerja di bongkar pasang peralatan elektronik? Oh, nggak ada Pak. Bagian saya mah tinggal bongkarnya. Tapi pasangnya nggak bisa. Sama, Gideon juga menyuruh 300 itu bukan disuruh bikin, suruh pecahkan. Mudah sekali. Kemudian ada obor. Tinggal nyalakan itu obor. Dan kemudian Gideon memberikan perintah. 1, 2, 3, tiup, pecahkan. Obor dimasukkan ke dalam buyung dan digelindingkan atau gimana caranya. Selebihnya Tuhan yang berperang. Itu Tuhan bikin itu acak-acak Median, Amalek dan orang-orang dari timur sekutunya. Mereka saling tusuk, saling bunuh. Dan kemenangan ada pada bangsa Israel. Wow. Sebetulnya siapa sih yang menentukan kemenangan? Tuhan yang menentukan kemenangan. Bagian kita adalah ikuti aja perintahnya. Gak masuk akal Pak dengan buyung. Ya udah memang gak masuk akal. Susah gak? Pikir baik-baik, gak susah. Bagian kita adalah lakukan. Tuhan yang beracara kok. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan percayakan. Gak usah bilang susah. Lakukan. Katakan amin. Nanti Tuhan yang akan beracara. Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan hasil daripada peristiwa ini. Semua orang Israel berkata, bukan aku yang bekerja, aku mah cuma tiup aja. Tuhan mecahin buyung aja, cuma nyalain obor aja. Tuhan yang memberikan kemenangan. Semua mata tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Tetap bagian kita adalah, yuk. Bangun kehidupan kita. Jangan lagi ada di kelompok 32.000. Jangan lagi ada di kelompok 10.000. Udah saatnya kita naik. Kita ada di dalam prajurit-prajurit khusus yang akan dilibatkan Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan besarnya Tuhan. Proyek-proyek kemenangannya Tuhan. Bangun diri kita sedemikian rupa. Yang mau katakan amin. Dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.